نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Itu tolong suruh berhenti dulu tukang rumput ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari saudara kita kembali. Jadi saudara kita ini berkata, ada orang yang datang kepadanya untuk meminjam uang. Tetapi setelah ditanya, uang ini untuk dipakai apa? Dan kata orang yang mau pinjam duit tadi, mau dipakai untuk membayar utang ke bank riba. Alias kalau di kita itu disebutnya bank apa sih? Bank emok gitu ya. Nah, bagaimana Ustaz, saya pinjamkan atau tidak? Kalau menurut ibu bapak dipinjamkan atau tidak ya, seperti itu. Seperti orang datang kepada kita mau pinjam uang, kemudian ketika kita klarifikasi uang ini untuk dipakai apa, ternyata katanya untuk dipakai beli minuman keras. Apa Anda kasih? Atau Anda mengatakan ken bae manggawai pinjam tapi wayahna kudu sekian per, berarti sama saja Anda dengan yang meminjam dan dipinjam. Nah, saya ingin mengingatkan, kalau Anda tidak bisa keluar dari bank yang seperti itu, bank riba itu yang suka keliling-keliling, maka sesungguhnya Anda akan berputar terus di situ. Kenapa? Karena banyak sekali kesalahan yang Anda lakukan ketika kita menilainya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bank seperti itu disebutnya bank riba. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Islam telah mengajarkan kepada kita tidak boleh ikut sesuatu kecuali dengan ilmu. Jadi sebelum kita meminjam, kita tahu dulu hukumnya bagaimana. Jangan hanya berpikir lepas dari masalah. Mari kita tinjau kembali tentang riba itu menurut pandangan agama kita. Bahwa secara lugha, secara bahasa yang disebut dengan riba, ar-riba itu fil lughati dari segi bahasa disebutnya az-ziyadatu. Artinya bertambah. Jadi kuncinya di sana. Segala sesuatu yang mulai bertambah, ini harus kita
curigai di dalam sebuah transaksi, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Wa yuqalu, ketika dikatakan Rabbal mala, artinya kalau dikatakan Rabbal mala, artinya zada, bertambah. Bertambah. Jadi kuncinya yang namanya riba itu ada tambahan. Kalau dikatakan tadi Rabbal mala, kalau kita terjemahkan secara bebas, dia seorang laki-laki telah menambah hartanya. Menambah hartanya artinya apa? Telah merobak hartanya artinya menambah hartanya. Kalau dikatakan warobas syajara, dia seorang laki-laki telah merobak sebuah pohon, artinya nama wazada, pohon itu dia buat tumbuh dan bertambah. Dan prinsipnya nanti sangat mudah, cari uang dengan uang. Maka kalau ada selisih, dia disebutnya dengan riba. Hati-hati. Jadi walaupun saya dekat misalkan sama Pak Asep, kata Pak Asep kalau ke orang lain, Ustaz 10%, wah 10%. Ustaz mah tonglah 0,1%. Ibu mau diambil kalau seperti itu, Bu? Ibu lagi butuh duit nih, 10 juta. Kalau yang umum 10%. Tapi tiba-tiba ngadadak bager teh boga duit 0,1% mau diambil. Akan bae da eueuh ieu nu ngartos geus di belakang weh diam-diam. Kita ini orang beragama. Agama ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata para ulama, tidaklah Allah memerintahkan sebuah kebaikan, sebuah perintah kecuali di situ banyak kemaslahatan. Tidaklah Allah melarang sebuah larangan kecuali di situ banyak mudaratnya bagi orang tersebut. Nah, itu sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, mari kita lihat. Yang pertama urusan dengan riba itu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan secara tegas yang namanya praktek riba. Punya Al-Qur'an di rumah, Bu? Sok dibaca. Maca nu mana? Biasanya juz 30 weh. Berarti Al-Baqarah teka baca matakna poho bahwa riba itu haram. Atau ada orang yang pengen cepat baca Al-Quran, ya itu pun nggak ada masalah. Tapi tidak bisa mengambil pelajaran Al-Quran itu yang penting satu ayat ditadaburi daripada kita mementingkan banyaknya bacaan. Al-Baqarah 275 Allah telah mengingatkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi artinya riba itu hukumnya apa, Bu? 0,1% kumaha? Beda. Haramna bawah. 10% tadi haramna gede. 0,1 mah haramna mah. Atau ibu mengatakan ieu teh ta'awun, tolong menolong. Da orang keur aya masalah, aya batur nu bade nulungan. Islam mengajarkan prinsip sebenarnya kalau meminjamkan uang itu ingin membantu saudaranya, enggak pengen sesuatu dari saudaranya. Karena dalam hadis sahih dikatakan barang siapa yang membuat keringanan saudaranya di kehidupan dunia, maka Allah akan buat nanti keringanan di yaumil akhir. Jadi kalau kita mau minjamkan duit itu tidak ada konotasi mencari untung, tapi konotasinya untuk menolong. Tapi ada orang seperti itu sekarang?
Hesek nangan nama. Mari kita lihat tafsir ayat ini. Kita baca tafsirnya kembali. Ini kita baca di dalam tafsirnya Imam Asy-Sya'di. Di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahmani fi Tafsiri Kalamil Manani. Di halaman 103 sesuai yang punya saya, nanti terjemah cetakannya masing-masing ya. Beliau rahimahullah mengatakan lamma zakarallahu halatal munfikina wa ma lahum minallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kondisi orang-orang yang berinfak. Jadi ayat ini sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang berinfak ya. Orang-orang yang bersedekah. Wa ma lahum minallah, dan apa yang akan mereka dapatkan dari infak sedekah mereka yang lakukan, yaitu berbagai macam kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan minal khairati, berbagai macam kebaikan. Jadi orang yang berinfak itu pasti akan diberikan berbagai macam kebaikan. Infak itu tanfa'ul bala. Dia salah satunya melindungi orang tadi dari musibah. Dengan kondisi seperti sekarang, maka kita harus banyak berinfak. Ya. Semoga dengan infak kita pagi tadi melindungi kita. Ya. Mungkin dalam takdirnya mau kena wabah, tetapi karena infak tadi didoakan sama orang yang diberikan infak tadi, karena dalam hadis tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi perbanyaklah tapi manusia itu kalau infak mikirnya sepertinya sangat sederhana, enak aja. Saya susah cari duit, sekarang kudu dibereka, harus dikasihkan ke orang lain. Wa ma yu'faru anhum, apa yang dapat menutupi mereka. Minaz zunubi wal khati'ati, dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Jadi infak itu luar biasa ya. Infak itu bisa akan menghapus dosa, kemudian juga menutupi berbagai macam kesalahan. Makanya nanti cara lepas yang sangat sederhana. Anda mau lepas dari riba, mari mulai berinfak. Sebentar lagi riba akan lepas dari Anda. Tapi kalau Anda tidak mau lepas dari riba, ya nggak usah infak. Karena nggak ada jalan lagi untuk lepas dari riba, banyak berinfak. Ya. Tapi orang kadang-kala seperti tadi nggak tahu hukumnya. Yang penting selamat deh. Ya. Lumayan 0,1%, jarang. Mikirnya gitu, jarang. Kemudian, dzakara dzalimina ahlar riba. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang zalim, yaitu ahlar riba, para pelaku riba. Dan kemarin juga saya dapat informasi dari saudara kita, kasihan juga saudara kita yang lain. Karena dia pinjam dari bank ini, bank riba, maka hari ini dia harus setor. Karena kalau enggak ada ini itunya. Akhirnya dia pinjam ke bank riba yang lain untuk menutupi bank riba yang satu. Nah, jatuh tempo di bank riba yang kedua, dia pinjam lagi ke bank riba yang ketiga. Terus mutermu aya nu kitu Bu. Aya nu kitu. Akhirnya jatuh tempo bank riba yang ketiga, dia pinjam lagi ke bank riba yang maka itulah yang disebut gali lubang, tutup lubang, akhirnya masuk lubang makin dalam ya. Makin kita berusaha, kalau memang enggak darurat pisan istilahnya ya, kita lebih baik makan seadanya aja ya. Nggak usah makan yang mewah, cukup dengan ayam panggang ya. Tong mewah-mewah ting gitu kan.
Sambelnya ya lumayan lah, sambal hijau gitu kan. Daripada maksakan diri masih bisa kena makan, jangan pernah mendekati urusan yang berbau riba. Karena seperti tadi diharamkan. Ya. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, ya, wal muamalati al khabithati, dan muamalah yang kotor. Ya. Ini banyak sekali muamalah yang kotor. Ya. Jual beli sama banyak yang kotor. Kalau di FB itu kan banyak juga yang kotor itu kan. Kalau kita lihat orang nawarkan barangnya, tiba-tiba ada yang komentar, saya beli 1 juta padahal baturanana. Ya. Kemudian ada lagi yang nawar 1,5 juta. Nah, penawaran seperti ini, jual beli seperti ini diharamkan untuk menaikkan barang itu. Ya. Tapi karena orang-orang udah nggak mau belajar, ya nggak ngerti mana halal mana haram. Ya. Pastilah badannya akan senantiasa diliputi dengan kegelisahan. Terlalu banyak makan barang yang haram, badan itu bawaannya resah, gelisah pasti. Ya. Karena badannya nggak nerima. Ya. Aduh, kalau begitu saya makan barang haram, Ustaz, saya ini resah, gelisah. Kehelan tuh. Jangan langsung berkesimpulan. Ya. Kemudian di situ dikatakan wa akhbara annahum yujazuna bihasabi a'malihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, mengabarkan bahwa mereka pelaku-pelaku seperti itu akan diganjar sesuai dengan amalan-amalan mereka. Fakama kanu fid dunya fi talabil makathibi al khabithati kal majanin. Sebagaimana keadaan mereka di dalam kehidupan dunia, dalam mencari penghidupan, ya, al-khabithah, tapi penghidupannya yang kotor. Ya. Sekarang ini orang nggak peduli dengan adanya kondisi Indonesia seperti sekarang, mogok semua, ekonomi sulit berputar. Ya. Kenapa? Ya karena kita sendiri nggak bisa menyaring informasi. Benar nggak, Bu? Saya kalau baca di grup saya grupnya itu mulai dari teman SMA dan seterusnya isinya virus corona tiap hari. Kan sudah dijelaskan oleh pemerintah beres, pokoknya pakai kalau misalkan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kata Prof Nidom juga kan sebenarnya kan biasa wae gitu kan. Jangan sampai masuk ke hidung, sakit wungkul katanya. Iya mah khawatirnya luar biasa. Siapkan tabung gas oksigen. Naon deui macam-macam we. Teman saya yang di SMA segrup itu nanya di mana beli tabung oksigen karena macam-macam. Ya. Pokoknya protokolnya sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya sudah ikuti aja, apalagi kan seperti tadi pakai masker, sebelum makan cuci tangan, jangan langsung kena hidung, bisi aya sakit wungkul cenah. Ya. Kemudian kira-kira kalau ada orang yang ohak jangan terlalu dekat. Ya, seperti itu. Ya sudah, apalagi kan apa harus dipikir-pikirkan lagi? Ya sudah, kembali tawakalnya sudah tergantung takdir. Walaupun sudah apik, ternyata takdirnya datang, ya itu memang jatah kita. Sakit tuh nya dilandongan naon hararesena. Pami dilandongan kan ada 2 kemungkinan ya, Bu. Kemungkinan hiji naon? Kedua, nya sakit tuh. Nah, hararese teuing jelema teh. Hayang hirup 1000 tahun di atas muka bumi. Orang di Sumedang mati semua, tinggal ibu sendiri mau. KB di Sumedang teh maot Pak Asep sorangan di Sumedang kumaha kan dieu urang tungtungna urang maot oge kan gitu. Kemudian di situ dikatakan ya, seperti orang gila, orang-orang seperti itu kata Imam Sya'di. Awwaqabu fil barzahi wal qiyamati. Ya.
Mereka juga akan dihisab nanti, disiksa di dalam alam barzah dan juga nanti ketika alam berbang hari kiamat. Bi annahum la yakumuna min kuburihim au yaumun ba'thuhum wa nusuruhum. Kemudian juga sesungguhnya mereka itu la yakumuna min kuburihim, mereka tidak akan bisa berdiri dari kubur-kubur mereka. Au yaumun ba'tsuhum, atau pada hari ketika mereka dibangkitkan, wa nusuruhum, atau pada hari ketika mereka dikumpulkan. Jadi berat nih urusan dengan riba, bukan gampang. Makanya Allah sudah mengingatkan di dalam surat apa tadi, Bu? 275. Ibu hafal, kalau bapak-bapak maklum lah. Kalau bapak-bapak ditanya, bapak hafal, maklumlah kepala rumah tangga memang rada banyak yang harus dikerjakan. Jadi Allah sudah mengingatkan, Allah mengharamkan yang namanya riba. Jadi kalau yang namanya haram tidak ada toleransi kecuali nanti. Ya, kecuali memang Anda kan dalam Islam juga Allah mengharamkan itu kan bangkai. Kemudian apalagi darah, kemudian daging jeroana kumaha. Kan diharamkan teh daging nawungkul, jeroana moal cenah. Terus yang dipotong tidak mengucapkan nama Allah. Kemudian dalam ayat akhir itu, famanibtura ghairu bagin wala adin fala isma alaihi. Barang siapa yang terpaksa. Nah, ini urusannya nanti terpaksa. Nah, kalau ada urusan terpaksa, Islam memberikan solusi. Tapi kalau masih bisa jual motor, ya minjem duit riba, tapi motor ayahnya jualnya motor tuh. Ya. TV ayah kene TV nate TV nu segede panto deui. Tapi anger minjem duit ke bank-bank riba. Yang pertama itu. Yang kedua, kata para ulama, kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktek riba. Geus nyawa ilmuna langsung berhenti. Ya mak ente. Mata kenapa? Kalau Anda tidak mau berhenti, hidup Anda muter-muter terus. Usaha Anda tidak akan ada barokahnya. Rugi jeung rugi. Al-Baqarah 278. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Perhatikan itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi Allah menginginkan stop, langsung selesai urusan dengan riba. Urang mah selesai isuk minjem. Ada saudara kita yang seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, abdi ayeuna mah tos beres tina riba. Pas beberapa minggu kemudian dia bilang, aduh Ustaz, urang minjem deui. Nah, mana minjem deui? Da kumaha kapepet. Insyaallah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul." Ini. Ya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Berarti main dengan riba, berarti perang dengan Allah. Ini berat. Makanya kita punya Al-Quran dibaca dong. Ini mah pedoman urang itu. Mari kita lihat.
Ini di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan. Ketika Imam Malik ditanya seseorang yang mengatakan, istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamar. Ya. Dia berkata, pulanglah aku cari dulu jawaban pertanyaanmu. Keesokannya orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal yang serupa. Setelah beberapa hari orang itu datang kembali dan Imam Malik berkata, istrimu tertalak. Aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain riba. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu dari hasil riba masuk ke dalam rongga mulut Anda, kata Imam Malik itu yang paling buruk, karena Allah telah memberi sanksi pelakunya dengan berperang melawannya. Sanksinya diperangi oleh Allah. Li'annallaha adil terhadap pelaku riba. Jadi yang dikumakan buat model kima. Tapi maaf saja masyarakat kita kadang-kala ya muter terus, kasihan juga. Akhirnya ketika kita bacakan Quran hadisnya mereka gampang saja menjawabnya. Ai gitu minjem tuh. Tong aya ribahna ka mana zaman kiwari minjemna eueuh ribahna tah hese urang ngajawabna ge. Sekarang kembali kepada Anda. Tuh. Pertama haram. Yang paling berat Allah mengumumkan perang terhadap pelaku riba. Gak main-main ini perang. Masya Allah. Berarti Allah benci sekali gitu ya. Kalau Allah sudah mengumumkan perang. Makanya kata Imam Malik tadi. Inni tasaffahtu kitabullahi wa sunnah Nabi falam ara syai'an asyarru minar riba. Ya, kata Imam Malik, aku sudah bolak-balik ini tasaffahtu kitabullahi wa sunnata nabihi falam ara syai'an asyarru minar riba. Ternyata setelah aku bolak-balik ini Quran hadis teu aya nu langkung goreng tina panggoreng-gorengna riba. Yang keempat, dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman tuh, pelaku riba tuh kekal ya. Kecuali nanti memang kembali lagi keimanan mereka ketika mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba. Jadi begitu dikasih informasi Allah mengharamkan riba, berhenti, selesai. Ya. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba, waman ada, balik deui, ya. Maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jelas nggak Bu? Berat tidak hukuman yang riba ini? Tapi kenapa orang mengenteng-entengkan aja? Dah kumaha kapepet. Nah itu jawabannya teh kapepet terus. Bu, kita ini orang Muslim kan dikasih fasilitas, kalaupun butuh bisa saum kan, kalau memang nggak bisa makan. Kemudian yang berikutnya, apalagi masih banyak jalan yang lain kan. Anda jangan pernah mengatakan, nggak ada orang yang mau minjemin uang tanpa dengan bunga. Ya Anda kan belum berusaha. Mungkin Anda hanya mendatangi 1, 2, 3 orang. Coba usaha ke berbagai macam, pasti ada yang akan memberikan tanpa hitungan riba. Baru minjem ke tetangga sebelah nggak dikasih, dah minjem ke nana. Nih baru usahanya segitu.
Yang kedua, teks hadis. Dalam hadis Nabi SAW memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Dalam hadis dikatakan istanibu sab'al mubiqati. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa 7 hal yang membinasakan itu tadi? Kata Nabi, 7 hal yang membinasakan itu yang pertama asyirku billah. Ya. Asyirku syirik, ya, menyekutukan Allah. Ini yang paling puncak. Yang kedua, ya, wasyihru, yang harus Anda jauhkan itu sihir. Ya. Yang ketiga, wa qatlin nafsil lati haramallahu illa bil haqq, ya, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak. Ya. Makanya membunuh dalam Islam itu dilarang, harus ditinggalkan. Karena prinsip Islam membunuh seorang seperti membunuh seluruh orang. Makanya kalau orang yang main bom itu dia lupa baca ayat suci Al-Quran. Ya. Karena kalau dia membunuh seseorang sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Ya. Dan yang paling anehnya ketika dia bom, dia lihat di televisi, ternyata Nini ikut kena bom. Terus dia bilang, aduh Nini urang kena akan bayang sekolot. Kemudian yang berikutnya wa aklur riba, pemakan riba. Ya. Maka jelas kata Nabi, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasa. Dan 7 hal yang membinasakan itu salah satunya riba. Artinya apa, Bu? 7 hal yang membinasakan itu artinya apa? Artinya kalau Anda mengambil riba berarti Anda akan mengambil kebinasaan. Makanya pelaku riba repot. Ya. Kasihan, apalagi kan ada ketentuan. Ya, saya dengar dari saudara kita seperti itu. Hari Selasa absen, kudu mayar. Ke hari Rebo absen, liur gitu. Ya. Dan jalan keluarnya nggak ada lagi. Banyak soda, ibu mau keluar dari riba, gampang. Perbanyak soda, itu saja. Pasti sebentar lagi Allah keluarkan dari riba. Kemudian ya, wa aklul malil yatimi, ya, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Saya juga anak yatim. Karena ibu dan bapak saya tidak sanes nu kitu yatimna atuh ieu mah anak yatim. Saya juga anak yatim mah aya kebagian urang mah. Kemudian yang berikutnya lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, menuduh wanita beriman yang lalai dengan perkataan berzina. Nah ini nggak boleh nih, kata Nabi, jauhkan, itu membinasakan. Jadi kalau ada laki-laki nuduh perempuan dasar, nah itu bahaya. Yang kedua, dosa riba kata Nabi setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinahi ibunya sendiri. Masya Allah. Menzinai, tapi yang disabdakan Nabi ini memang sudah ada sekarang mah. Masya Allah, saya lihat di satu postingan gitu, ibu-ibu liur berzina dengan anaknya sendiri. Apa kata Nabi? Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kan. Dosa yang paling ringan riba itu menzinai ibu. Padahal dia ada 70, kata Nabi itu 72 pintu dosa gara-gara riba. Yang paling ringan menzinai ibu sendiri. Masya Allah. Tapi ada orang meresep banyak. Kalau ada orang ada pinjam, maaf saja, saya tuh ditawarin kartu kredit terus membaung, cek saya gitu. Spesial untuk Anda, membaung aja jawabannya. Kenapa?
Kalau sudah pakai kartu kan resepnya belanja, tungtungnya liar seorang kan kudu mayar, tambah lagi, iya dan itu. Kan wae nu aya di dompet. Aya 20.000 nya sakitu we jajan. 20.000 beli buah-buahan nya sakitu we. Buka dompet ngan aya 20.000 nya geus meuli sakitu, tong maksakeun. Hayang nu 100.000 80 nganjuknya mang nganjuk deui. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Nah katanya seperti Masya Allah. Aduh ngeri lah urusan dengan riba. Yang keempat, laknat untuk para pelaku riba. Itu laknat. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah SAW melaknat pelakunya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. La'anna Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat siapa yang Rasulullah laknat? Akilar riba, para pemakan riba, yang memberikan riba, yang menulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba, mereka semuanya sama berdosa. Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak main-main dengan riba. Usahakanlah menjauhi. Nah kalau bagaimana Ustadz, saya yang sudah kagok ya, kagok kumaha? Saya sudah sekian kali absen kudu mayar. Ya pokoknya berusaha untuk berhenti. Kalau nanti sudah terbebas, jangan pernah mengulangi lagi. Ya. Bertahan dengan apa yang ada. Kadang-kala orang itu mau usaha minjem duit riba. Padahal di rumahnya masih ada motor, sapi aya 2, terus naon deui? Entok 15. Ya. Komo hayam loba misalkan. Enggak mau dijual itu. Enggak mau dapat modal segar. Jual we dulu. Kakala resep minjem duit riba. Tungtungna naon? Motor leungit, sapi leungit kudu mayar deui. Kemudian entok leungit, hayam lapur. Itu gara-gara riba tadi. Padahal kalau dia mau, dia jual saja dulu motornya. Jalan kaki dulu lah sementara mah. Kalau enggak naik angkot. Naik angkot itu orang paling kaya, Bu. Gonta ganti wae. Ibu punya mobil cuma 1, eta deui yang naik angkot mau gonta ganti we terus. Yang enggak punya mobil kan aman kan? Enggak pernah mikir coba ibu sekarang punya mobil bagus, parkir kumaha kira-kira? Baru beli mobil ya Pak Asep, Pajero ya. Langsung main ke Sumedang, ke supermarket. Kira-kira parkirnya yang mepet-mepet. Syun. Takut kegores. Nah, tapi kalau ibu naik angkot kumaha? Syun kasaha? Tuh saya pernah lihat itu orang parkir Pak Asep, mobil bagus. Jadi dia siun we, begitu orang mau buka pintu dia sudah mantak nah pakai mobil butut mah tenang we, bak buk bebas. Malah mobil yang bagus siun ke mobil orang mah. Gitu. Nah, makanya sudah jual saja mobil itu, jual saja motor, jual apa saja ada kayak jual untuk modal yang segar. Ya. Daripada pinjam kiri, pinjam kanan. Ini orang kita tuh seperti itu. Masih ada modal di rumah itu masih banyak. Istrinya masih banyak itu. Gelang masih ada. Terus kalung masih ada. Anting-anting masih ada. Ya sudah kata si mama. Jual aja Pak. Daripada kita minjam-minjam. Nah gitu baru istri namanya. Kalau begitu ditanya sama suaminya. Begitu hayang usaha dipelong kongkorong nate. Ya manu abdi. Dasar istri teh kumaha gitu teh.
Salakiah yang usaha kakalat tedidu, akhirnya datang bank riba keliling. Ya akhirnya dipinjam. Tung na kalung istri leungit kersare ge dicokot we ku salakina teh karena kudu mayar. Maka sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, dan apalagi apa yang disampaikan oleh Imam Malik tadi, tidak ada yang paling buruk ternyata yang masuk ke dalam rongga mulut seorang manusia itu kecuali dari hasil transaksi riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk sekali lagi berusaha ya. Kalau ada saudara kita yang sudah terjebak, banyak-banyaklah sedekah. Kemudian berusaha, niatlah karena Allah pasti ya. Allah pasti akan menolong kita keluar dari permasalahan kita kalau kita memang niat untuk keluar. Tapi kalau menikmati ya terus saja Anda mati dalam keadaan bermain dengan riba. Nauzubillahi min zalik. Seperti tadi kata Imam Sya'di, dia pasti akan diazab di alam barzah, apalagi nanti di yaumil akhir ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah ya. Kalau memang sudah dulu yang namanya dulu geus we ayeuna kapayuna kumaha eta nu paling pokok, tinggalkan semua karena informasinya sudah sampai. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan silakan. Mangga Pak ya. Kaitannya dengan bukan riba Pak Ustaz, kredit. Kita ini kan hampir semua rumah kredit, motor dan lain sebagainya. Kalau cash kan katakan 15 juta. Kalau kredit 3 tahun jadi 20 juta. Saya lupa lagi hukumnya. Itu yang satu ya, yang kredit bagaimana hukumnya. Kemudian yang utang, ada cerita nih teman dekat A utang ke B, B-nya meninggal, si A-nya masih punya utang. Bisa bilang segera bayar utang kan ada ahli waris. Yang lucunya si A ini utang tidak mau tahu, suaminya nggak mau tahu gitu. Anak-anaknya juga jangan dikasih tahu kan. Nah sampai sekarang menggantung utangnya. Nah, kemudian ada niat mau bayar tapi misalkan diinfakkan ke masjid gitu. Bagaimana itu hukumnya? Makanya kan hutang piutang itu dalam ajaran syariat kita, agama kita tertulis. Nah masalahnya kita kadang-kala hutang piutang itu tidak ribet ngurusnya itu. Ini angkanya udah tahu gitu. Tertulis. Ya karena banyak saksi. Entah, kalau nggak tertulis tuh bisa orang pasti akan ngeles. Kita nuntutnya juga susah. Kembali lagi kepada pihak keluarga. Artinya apa? Kalau memang bapak saya berhutang, kita akan bayar. Kenapa? Karena tahu bagaimana resikonya orang yang mati dalam keadaan belum dilunasi hutang. Tapi ternyata kita ketipu, itu urusan pihak yang ngebohong. Padahal kita tidak berhutang. Insya Allah kita sudah dapat nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berprasangka baik saja, ya memang bapak saya mungkin berhutang pada saat itu kondisinya begini dan begitu. Padahal sebenarnya bapak enggak berhutang. Karena enggak ada saksi, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang berbohong itu pihak di sana. Mudah-mudahan dengan begitu bapak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak-anak yang mengerti syariat. Seperti itu. Maka sekali lagi tolong mau kecil mau besar kudu tertulis. Nagihnya susah, Pak. Orang yang nagih itu bingung, kayak saya juga ada teman saya hutang sama saya, kayak saya yang butuh, saya bilang bingung orang teh. Begitu saya minta misalkan mana uang saya, kekala dicarekan orang teh. Liar sih saya kira mau jadi ribut akhirnya kayak gitu. Kenapa? Karena nggak ada tertulisnya. Karena saling percaya. Oh ternyata ini juga kita tidak sesuai dengan syariat seperti tadi. Ya. Kalau yang itu kredit, karena kredit ini lucu, Ustaz. Saya punya pengalaman mau beli motor, cash harganya 27 juta, kredit harganya 27 juta. Saya mau beli cash naik jadi 28 juta. Saya bilang ya rotok. Jadi saya nggak beli jadi, nggak jadi beli.
sekarang ini lebih senang di utang daripada di cash. Yang jadi masalah yang tadi itu apakah hukumnya haram atau makruh atau gimana? Ya, kalau tanpa melibatkan pihak ketiga, biasanya kan itu kan melibatkan pihak ketiga akan memberikan berbagai macam bonus kepada pihak yang menjual seperti itu. Makanya dia pengen supaya diundur. Nah, secara kaidah yang sudah kita sampaikan juga, yang namanya jual beli itu yang pertama tidak boleh ada yang dizolimi dan tidak boleh ada yang terzolimi. Nah, kalau misalkan kita tunai sama kredit disamakan, itu ada pihak yang terzolimi itu, yaitu penjual. Harga cash 10 juta, 2 tahun 10 juta, terzolimi dia. Artinya wajar kalau dia menaikkan harga. Ya, seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu nanti dia pakai pihak ketiga, ini yang jadi masalah. Pasti akhirnya dia nggak mau cash, dia pengen supaya karena dia akan dapat keuntungan dari pihak ketiganya. Seperti itu. Kalau misalkan secara berdua kita dinaikkan nggak ada masalah itu. Yang jelas pihak ketiga itu kan seperti siapa mungkin? Pihak ketiga itu apa namanya, kayak leasing kayak apa kayak namanya seperti itu. Seperti itu. Saya pernah gini beli barang Ustaz, takut juga nih. Cash 15 juta. Kalau bukan harganya 18 juta. Ada diskon. Diskon jadi 15 juta. Lumayan kan 3 juta. Saya tanya, ini maksud diskon itu gimana? Ya kalau Bapak beli sekarang cash 15 juta. Terus kalau pakai kartu kredit harganya yang 18 juta. Berarti ada jangka waktu kan? Itu yang bicara itu pelayannya. Tidak ada. Nah, ini saya bilang kalau pakai kartu kredit siapa yang membayar? Ya pihak bank katanya gitu. Bank membayar 18 juta, terus Anda cicil tidak ada tambahan, hanya 18 juta sesuai harga kulkas, harga barang gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, kalau kartu kredit biasanya kan ada tambahannya juga kan? Nah, ini enggak. Jadi harga 18 juta. Kalau bukan di diskon jadi 15 juta. Tapi kalau kita beli pakai kartu kredit harganya 18 juta. Terus yang bayar bank, kita cicil ke bank 18 juta. Tidak ada tambahan. Ya, kita kembali saja ke hadis yang mudah. Kata Nabi kan halal sudah jelas, haram sudah jelas. Yang remang-remang seperti itu disebutnya subhat. Apa kata Nabi? Kalau subhat tinggalkan. Mending bawa duit cash langsung jebret beres. Itu saja. Itu kaidah yang paling mudah. Karena pasti perdebatan para ulamanya sengit kalau urusan kayak ginian. Pasti ada yang mengatakan boleh, pasti ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi guidance-nya yang sudah disampaikan Nabi, halal sudah jelas, haram sudah di tengah-tengah. Iya subhat. Maka yang namanya subhat tinggalkan. Seperti itu. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.